teman-teman, selamat datang di channel aku. Kali ini saya cuma akan mau sharing tentang pengalaman aku, yaitu gejala-gejala apa aja sih yang aku rasain ketika aku hamil usia kandungan 1-12 weeks, atau bisa kita bilang umur 1-3 bulan. Nah, apa aja sih yang aku rasain? Nah, sama nggak sama kalian? Yuk kita tonton. Jadi awalnya gini guys, aku itu baru tahu kalau aku hamil itu pas usia kehamilan aku menginjak 6 weeks. Jadi ketika pertama kali aku melakukan tes pack dan hasilnya itu positif meskipun masih samar, saya langsung besoknya pergi ke dokter untuk mengecek apakah aku benar-benar hamil atau enggak. Dan ternyata dokter mengatakan kalau usia kehamilan aku menurut HPHT, hari terakhir ini ya, kita datang bulan, itu usia kehamilan aku atau usia janin aku sudah memasuki 6 weeks. Wow, itu aku seneng banget sih, karena ini adalah hamil pertama aku, kehamilan pertama aku, dan ini adalah kehamilan penantian 1 tahun. Nah guys, jadi gejala-gejala apa aja yang aku rasain selama 6 minggu itu? Yang pertama yaitu aku bener-bener nafsu makan. Jadi nafsu makan aku itu meningkat drastis. Yang biasanya aku cuma makan satu hari itu paling 1 atau 2 kali, bahkan aku juga nggak pernah ngemil gitu ya. Nah, di bulan ke-6 kehamilan aku itu bener-bener nafsu makan. Nafsu makan aku banyak banget gitu loh, sampai aku makan sehari itu sampai 5 atau 6 kali kayak gitu, meskipun ya sedikit-sedikit gitu, dan aku juga sering ngemil. Tapi di situ aku sama sekali nggak merasakan atau sama sekali nggak kepikiran kalau aku hamil. Loh, kenapa? Iya, karena ciri-ciri atau tanda-tanda aku mau datang bulan itu juga sama guys. Ternyata tanda-tanda aku mau head itu juga sama, yaitu nafsu makan aku bertambah. Aku makannya nambah banyak tiap harinya gitu. Jadi aku pikir, wah paling ini ya tanda-tanda aku datang bulan gitu. Jadi aku nggak sama sekali kepikiran kalau aku itu hamil. Nah, untuk tanda-tanda kedua, badan-badan aku itu semuanya pada sakit, meriang, kayak masuk angin gitu guys. Jadi mungkin karena perjalanan ya. Jadi waktu itu aku melakukan perjalanan naik bus, mungkin selama 8 jam di bus itu, dan aku minum Antimo. Kalian tahu sendiri kalau Antimo itu nggak boleh untuk ibu hamil. Tapi ya gimana, saya belum tahu kalau aku ini hamil ya kan. Jadi aku minum aja gitu, karena kalau di bus itu aku suka mual kayak gitu kan. Nah, setelah perjalanan semua badan aku itu nggak enak gitu loh guys. Ya sebelumnya juga memang aku sudah merasakan kalau ini badan aku itu nggak enak kayak gitu guys. Setelah itu aku beli apa ya, tolak angin, karena aku pikir aku itu masuk angin. Nah, aku minum dong tolak anginnya, dan kalian juga tahu sendiri tolak angin juga nggak boleh untuk ibu hamil ya kan. Nah, sebenarnya kita kan nggak boleh minum sembarangan obat ya kalau lagi hamil, tapi kalau nggak tahu ya gimana lagi gitu kan. Nah, di situ aku baru telat head mungkin sekitar 2 harian, dan aku belum cek juga. Nah, parah banget nggak sih itu? Nah, tapi karena aku setelah 3 hari mungkin telat head dan aku memutuskan untuk tes pack. Sebenarnya aku ini sudah capek ya, tes pack terus, tapi hasilnya negatif kali 1. Allah belum mengasih keturunan untuk aku, belum ngasih kesempatan aku untuk hamil. Nah, jadi aku itu sebenarnya males untuk tes pack karena takut kecewa lagi dan lagi gitu ya kan, karena
aku itu sudah menanti 1 tahun untuk hamil gitu. Jadi ini test pack terberatnya aku lakukan di pagi hari, dan hasilnya apa guys? Hasilnya garis 2, tapi bener-bener samar banget, sampai aku pikir itu mungkin hanya penguapan dari air seni aku aja gitu loh. Dan aku tanya ke suami pun begitu, mungkin cuma penguapan aja, itu bukan hamil kayak gitu kan. Jadi aslinya ya sedih, dibilang sedih ya sedih, tapi ya gimana lagi, kita harus menerima semuanya gitu kan. Tapi besoknya setelah aku tes pack lagi, ternyata sama, dan samarnya itu udah lumayan, gak terlalu sesamar yang kemarin gitu loh. Jadi aku putuskan untuk besoknya di tanggal berapa ya, 28 Desember itu aku check up ke dokter, dan dokter bilang apa, aku sudah hamil selama 6 minggu. Wow, di situ aku nggak bisa berkata apa-apa, aku speechless karena aku seneng banget. Ini adalah penantian 1 tahun guys. Ya baru 1 tahun sih, banyak yang lebih dari 1 tahun, tapi menurut aku 1 tahun itu udah waktu yang lama gitu ya. Nah setelah check up itu aku juga masih belum merasakan apa-apa, masih sama, nafsu makan aku meningkat kayak gitu. Aku seneng banget ya kan. Nah aku pikir aku itu hamil kebo gitu ya, bahkan ada tetangga yang tanya, ngerasain apa hamil gitu. Enggak sih, aku nggak ngerasain apa-apa, emang kenapa? Nah enggak mual, enggak. Wah hamil kebo itu, apa itu hamil kebo? Kan aku pikir oh ternyata hamil kebo itu hamil yang gak merasakan mual, pusing dan lain-lain guys. Tapi unfortunately di usia kehamilan aku menginjak 7 minggu aku mual guys. Jadi bertahap ya, gak langsung mual banget gitu, enggak. Awalnya aku mual hanya sama nasi gitulah. Jadi kalau aku lihat nasi itu aku pengen muntah guys. Aku apalagi bau dari masakan-masakan ya, bau aja, lihat aja itu sudah buat aku mual-mual kayak gitu. Pokoknya bener-bener aku kayak tersiksa gitu loh. Saya ngerasa lapar banget tapi nggak bisa makan karena mual. Aslinya bisa aja ya, tapi ya gimana, demi dedek bayi gitu kan, aku paksain makan, paksain meskipun hanya 1-2 sendok aku paksain. Dan ketika mual itu aku pusingnya muncul guys gitu. Dan di umur menginjak 3 bulan atau 12 weeks, 12 weeks itu mual aku bertambah. Jadi aku benar-benar susah gitu untuk makan, tapi aku harus makan. Jadi aku masih makan nasi meskipun sehari sekali, dan itu bahkan cuma 2 atau 3 sendok aja, nggak apa-apa ya. Yang penting masih ada makanan yang bisa masuk ke perut aku gitu guys. Jadi selain aku mual, aku juga ngerasa lemes-lemesnya. Kenapa? Ya namanya aja nggak makan ya kan, apalagi sehari-hari aku aktivitasnya ngajar di sekolah gitu kan, jadi harus ngeluarin tenaga. Nah sedangkan aku nggak makan, jadi ya lemes banget gitu kan, jadi pusing gitu. Bener-bener aku nangis sih di situ, nangis sama suami. Aduh gimana ini, gimana, apa aku aja yang rasain kayak gini, kayak gitu kan. Tapi ya enggak sih, sebenarnya banyak banget yang rasain kayak gini juga, cuma mungkin aku lebay aja. Tapi bener-bener itu membuat aku stres, membuat aku takut, membuat aku takut nantinya gimana, masa aku nggak doyan nasi gitu selama hamil, atau bahkan setelah hamil pun aku takut aku masih nggak doyan nasi kayak gitu guys. Itu bener-bener membuat aku takut ya. Jadi ada pikiran juga kalau aku aduh nggak mau hamil lagi deh, ini sangat menyiksa gitu. Tapi ya
ya itu hanya pikiran sesaat aja gitu, saat benar-benar sakit kayak gitu kan. Ini yang dinamakan dengan morning sickness. Kalian tahu kan morning sickness? Morning sickness. Nah, meskipun namanya morning, tetapi aku ngerasainnya itu nggak hanya di pagi hari guys, tapi aku ngerasain sepanjang hari. Dan itu nggak usah ditanya lagi gimana rasanya ya. Jadi tahan-tahan aja, makan apa aja, mual nggak apa-apa, yang penting ada nutrisi yang masuk ke tubuh kita untuk dede bayi kita gitu loh. Jadi selama aku mual itu aku cuma makan buah seperti pir, apel, jeruk kayak gitu, dan juga susu prenagennya ya. Meskipun makan dan minum itu juga membuat aku mual, tapi aku paksa aja gitu guys. Nah itu sih. Nah, selama kehamilan aku itu, di awal-awal kehamilan aku bener-bener nggak ada flek sama sekali ya. Katanya kan kalau ini hamil 1 atau 2 minggu itu kan biasanya keluar flek, tanda-tanda embrio itu menempel di rahim kita gitu kan. Tapi aku nggak terjadi sama aku sama sekali gitu. Dan kalian juga tahu kan ya, kalau semua atau gejala-gejala orang hamil itu semuanya nggak dirasakan oleh semua wanita. Jadi gejalanya itu berbeda-beda gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir guys, kalau kalian kok aku nggak kayak gini ya, kok aku nggak ngerasain mual kayak orang-orang hamil selayaknya hamil gitu kan. Nah kalian itu nggak usah khawatir itu guys, justru kalian itu harus bersyukur, harus seneng karena nggak merasakan itu semua gitu ya. Ya yang merasakan itu juga harus bersyukur juga, karena kita sudah dikasih kesempatan untuk hamil gitu. Nah tinggal kita sabar aja menghadapinya, karena semua itu akan berlalu gitu. Nah itu dia sharing dari pengalaman aku di kehamilan 1-12 weeks atau 1-3 bulan. Jadi kesimpulannya, gejala yang aku rasain ya, kesimpulannya yaitu mual, setelah itu pusing, dan juga lemes. Nah itu dia yang aku rasain. Tapi nggak semua ibu hamil, sekali lagi nggak semua ibu hamil merasakan itu, dan semua gejala-gejala pun yang dirasakan itu semuanya berbeda, tergantung dari kondisi kita sendiri gitu ya guys. Nah mungkin segini aja cerita aku, sharing aku. Nanti saya akan sharing lagi untuk pengalaman aku yang aku rasain ketika hamil di bulan-bulan berikutnya gitu ya. Jadi kalian jangan lupa subscribe channel aku supaya bisa mengikuti cerita aku gitu kan. Nanti juga saya akan cerita tentang pengalaman promil aku, bagaimana, kapan aku USG pertama, saat aku tahu aku hamil, dan lain-lain. Pokoknya semuanya akan aku ceritain di sini di YouTube aku, di channel YouTube aku, supaya kalian juga bisa menonton dan mengambil pelajaran-pelajaran dari cerita-cerita aku gitu ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga jika kalian sekarang sedang hamil, semoga dilancarkan semuanya, diberi kesehatan untuk ibu dan dede bayinya. Nah, jika yang nonton itu belum hamil, saya doakan supaya cepat hamil, amin gitu. Jadi yang belum hamil nanti bisa tonton promil-promil yang aku lakukan, program kehamilan aku yang aku lakukan selama beberapa bulan terakhir gitu. Thanks for watching, terima kasih. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.